Halo para mahasiswa dimanapun Anda berada, kita kembali berjumpa melalui perkuliahan daring di mata kuliah Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda tetap sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan daring ini, serta melalui perkuliahan ini saya harapkan ada kemanfaatan yang Anda dapatkan. Saudara, pada minggu sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mekanisme permintaan input pada pasar input, yaitu pada pasar tenaga kerja, pasar tanah, dan pasar modal. Nah, pada minggu sebelumnya kita juga sudah membahas bagaimana mekanisme biaya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Atau pada pertemuan sebelumnya kita melihat bagaimana mekanisme atau behavior of the firm dan behavior of the consumer. Nah, pada hari ini kita akan melihat atau mempelajari the general equilibrium atau keseimbangan umum serta efisiensi pasar. Nah, bagaimana penjelasan materi kuliah kita pada hari ini? Silakan Anda simak materi ini atau video ini sampai dengan selesai, dan perlu saya ingatkan bahwa di sela-sela video ini nanti Anda akan mendapatkan password quiz yang harus Anda gunakan pada saat Anda mengikuti quiz. Selamat menyimak videonya. Saudara, mengawali pembahasan materi kuliah kita tentang the general equilibrium atau keseimbangan umum dan efisiensi pasar, maka kita kembali melihat siklus arus barang dan jasa dalam perekonomian dua sektor. Nah, jadi pada beberapa pertemuan sebelumnya kita juga sudah pernah mendiskusikan ini ya, bahwa dalam perekonomian dua sektor kita kenal ada dua agen atau pelaku ekonomi, yaitu household atau rumah tangga dan firm atau perusahaan. Nah, kedua pelaku ekonomi ini akan bertransaksi atau bertemu dalam dua sistem atau dalam dua pasar. Yang pertama pasar output dan pasar input. Nah, artinya bahwa kedua pelaku ekonomi ini akan mengambil keputusan-keputusan penting dalam kegiatan ekonominya. Nah, apa saja keputusan-keputusan yang diambil? Yaitu bahwa perusahaan dan rumah tangga akan menentukan input dan output yang akan dibeli dan dijual, ya, untuk mencapai suatu titik tertentu. Kalau misalnya rumah tangga, ya, tujuannya adalah untuk memaksimumkan utility atau tingkat kepuasannya, sedangkan perusahaan tujuannya adalah untuk memaksimumkan laba atau profit. Nah, jadi kalau misalnya kita memperhatikan siklus ekonomi dua sektor ini, sesungguhnya bahwa pasar input dan pasar input tidaklah terpisah satu sama lain, ya, atau kita tidak bisa memandang hanya pada satu sisi pasar saja. Karena sesungguhnya kedua pasar ini adalah saling berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, kita ambil misalnya bahwa kalau kita berbicara pasar input, maka kita akan melihat ya bagaimana atau keputusan rumah tangga untuk bekerja di pasar tenaga kerja atau tidak. Di mana keputusan ini akan ditentukan oleh besaran upah yang diperolehnya. Lalu besaran upah yang akan diterimanya tentu akan mempengaruhi biaya produksi yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Dan pada akhirnya nanti akan mempengaruhi jumlah output yang harus dijual oleh pelaku usaha atau perusahaan. Nah, oleh karena itu bahwa interaksi antara rumah tangga dan perusahaan dalam perekonomian dua sektor seperti yang saya jelaskan tadi adalah merupakan interaksi yang terintegrasi, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Artinya bahwa keputusan permintaan atau penawaran dari sektor rumah tangga ini sangat menentukan
keputusan permintaan dari perusahaan, dan begitu juga dengan sebaliknya. Nah, oleh karena itu maka berbicara tentang keseimbangan umum berarti kita melihat siklus kegiatan ekonomi secara general atau secara keseluruhan. Nah, sebelumnya kita kembali kepada konsep keseimbangan yang kita pernah pelajari sebelumnya, yaitu bahwa dalam jangka pendek ketika kita belajar tentang biaya jangka pendek dan keputusan output, kita ketahui bahwa keseimbangan atau equilibrium dalam short run atau jangka pendek itu dicapai ketika harga sama dengan marginal cost. Jadi pada saat harga berpotongan dan marginal cost atau sama juga dengan marginal revenue, karena pada atau dalam jangka pendek pada pasar persaingan sempurna, marginal revenue sama dengan harga. Jadi marginal revenue sama dengan marginal cost inilah merupakan syarat keseimbangan dalam jangka pendek. Nah, sedangkan kalau misalnya kita kembali kepada materi selanjutnya, yaitu adalah biaya jangka panjang dan keputusan output, maka kita ketahui juga bahwa dalam jangka panjang, keputusan atau keseimbangan dicapai ketika laba adalah sama dengan nol. Atau dengan kata lain, tidak ada lagi tambahan laba yang diperoleh dari setiap kegiatan transaksi atau kegiatan jual beli antara pembeli dan penjual. Nah, inilah keseimbangan yang kita pelajari pada biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang, atau dengan kata lain bahwa equilibrium yang kita kenal pada short run dan long run. Nah, kalau kita memperhatikan keseimbangan dalam satu individu atau dalam suatu industri tertentu, maka itu namanya adalah keseimbangan parsial, ya, yaitu atau equilibrium parsial. Itu adalah merupakan proses pengkajian kondisi keseimbangan di pasar individual atau di rumah tangga serta perusahaan secara individu secara terpisah. Nah, seperti apa? Adalah seperti yang kita ceritakan di awal, ya, bahwa dalam misalnya dalam pasar jangka atau dalam jangka pendek, ya, kita ketahui ada keseimbangan, yaitu ketika marginal revenue sama dengan marginal cost. Sedangkan dalam jangka panjang kita mengetahui bahwa keseimbangan itu dicapai ketika laba adalah sama dengan nol. Atau kalau misalnya kita memperhatikan kondisi keseimbangan pada pasar input, atau keseimbangan pada pasar output saja, atau keseimbangan pada salah satu komoditi, misalnya keseimbangan pada permintaan penawaran komoditi X, atau pada keseimbangan permintaan penawaran pada pasar tenaga kerja, di mana pasar tenaga kerja adalah bagian dari pasar input, dan pasar input adalah bagian dari pasar yang kita kenal dalam interaksi antara rumah tangga dan perusahaan. Nah, pembahasan atau pemahaman tentang keseimbangan yang seperti itu namanya adalah keseimbangan parsial. Lalu keseimbangan umum ini seperti apa, atau the general equilibrium ini artinya adalah merupakan kondisi yang terjadi apabila semua pasar dalam suatu perekonomian, tadi kita kenal ada pasar input dan ada pasar output. Ya, jadi kalau semua pasar dalam perekonomian itu berada dalam keseimbangan secara general atau secara umum, maka kita sebut adalah the general equilibrium atau keseimbangan umum. Nah, jadi keseimbangan umum yang kita maksud pada pembahasan kita hari ini adalah keseimbangan yang tidak hanya melihat pada salah satu jenis pasar atau pada pasar parsial, misalnya pasar input saja atau pasar output saja. Tidak demikian, melainkan pembahasan tentang pasar atau the general equilibrium ini kita memperhatikan atau melihatnya dalam pasar secara umum atau secara keseluruhan. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme sistem keseimbangan dalam the general equilibrium ini atau dalam keseimbangan umum ini. Nah, untuk memahaminya, mari kita ambil sebuah pendekatan sederhana tentang keseimbangan dalam sebuah industri, ya, yang direpresentatifkan nanti oleh
keseimbangan dalam sebuah perusahaan. Nah, di sini ada sebuah kurva yang menggambarkan kondisi industri dan kondisi sebuah perusahaan. Jadi kalau kita perhatikan misalnya inilah industri Y misalkan, dan kemudian ada industri X. Oke, jadi kalau misalnya kita melihat ini adalah industri X, saya ulang, dan inilah industri Y. Nah, di dalam industri X ini tentu ada beberapa perusahaan. Katakan perusahaan A, B, C, D, dan seterusnya. Dan di industri Y ini juga ada banyak perusahaan. Ya, katakan perusahaan C, D, X, dan seterusnya. Nah, dikatakan ya industri X berarti bahwa perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam industri ini memiliki kegiatan utama atau output dalam proses produksinya identik dengan perusahaan lain. Oke, nah jadi kita misalkan ambil pada industri X. Mula-mula katakan pada industri X ini keseimbangannya adalah dicapai pada saat jumlah permintaan dan penawaran X adalah sebesar QX 0 dan harganya dicapai pada saat P0X. Nah, berarti pada titik inilah dicapai keseimbangan awal. Oke. Nah, katakan misalnya ini kondisi awalnya. Lalu kalau kita proksikan ke dalam sebuah perusahaan, ya berarti bahwa perusahaan di salah satu industri X ini akan mencapai keseimbangan ini ketika perpotongan marginal cost dengan harga, yaitu pada titik ini. Ya, jadi inilah kondisi keseimbangannya pada perusahaan X. Nah, lalu kalau misalnya terjadi peningkatan permintaan katakan di industri X, ya karena ada banyak konsumen akhirnya menyebabkan peningkatan permintaan, bergesernya kurva demand dari D0X ke D1X. Lalu akibatnya apa? Ketika kurva demand bergeser dari D0X ke D1X, akibatnya adalah yaitu kenaikan harga. Kenaikan harga dari P0X ke P1X. Jadi kalau misalnya mula-mula tadi keseimbangan di sini, maka karena ada permintaan bergeser ke atas, maka titiknya bergeser ke sini. Harganya naik dari P0X ke P1X. Nah, akibatnya apa? Kalau misalnya di dalam sebuah industri X, ya, maka akibatnya adalah bahwa perusahaan X, ya, kalau misalnya dia tetap beroperasi dalam kondisi seperti ini, kenaikan harganya akan berimbas atau akan dirasakan positif oleh perusahaan X. Karena apa? Perusahaan X inilah merupakan price taker dalam pasar persaingan sempurna. Yaitu perusahaan adalah penerima harga dan penentu demand atau harga dan jumlah keseimbangan adalah oleh pasar. Nah, oleh karena itu bahwa kalau perusahaan ini mengambil atau sebagai price taker di industri X, maka ketika harganya naik, maka di perusahaan ini akan mengalami keuntungan akibat atau sebagai imbas dari kenaikan harga. Oke. Nah, lalu sekarang kita lihat industri Y. Kalau di industri Y, katakan misalnya yang terjadi adalah penurunan jumlah permintaan. Ya, jadi kalau di industri Y bergeser kurva demand-nya dari D0Y ke D1Y. Berarti jumlah permintaan berkurang. Kalau sebelumnya jumlah keseimbangan itu adalah sebesar Q0Y dan harga keseimbangan adalah P0Y, maka ketika harga atau ketika kurva permintaan bergeser, ya, maka kita ketahui titik keseimbangan barulah di sini, yaitu dampaknya atau akibatnya adalah harga menurun dari P0Y ke P1Y. Ini adalah kondisi industri. Lalu dampaknya kepada sebuah perusahaan, kita bisa proksi adalah bahwa kalau misalnya inilah merupakan keseimbangan, yaitu perpotongan antara marginal cost dengan atau sama dengan P, maka ketika harganya menurun sampai di P1Y, maka perusahaan yang ada di industri Y ini kalau dia tetap bertahan ketika harga berkurang, karena perusahaan ini juga merupakan perusahaan yang berkarakteristik price taker, akibatnya adalah perusahaan ini harus menderita kerugian. Nah, oleh karena itu maka apabila misalnya di industri Y, ya karena harga yang berkurang, maka
menyebabkan banyak atau perusahaan yang ada di dalamnya menderita kerugian seperti yang kita gambarkan ini. Sedangkan di industri X, karena kenaikan harga, maka perusahaan-perusahaan yang ada di industri X ini mengalami keuntungan seperti yang kita gambarkan ini. Oleh karena itu, tentu dalam jangka panjang akan direspon oleh para pelaku usaha di industri X dan di industri Y. Nah, misalnya, kalau di industri Y tadi adalah mengalami kerugian para perusahaan yang ada di dalam, tentu para pelaku usaha tidak akan bertahan dalam jangka panjang. Mereka harus mengambil keputusan. Kita sudah belajar kemarin ya bahwa perusahaan-perusahaan akan mengambil keputusan dalam jangka pendek apakah beroperasi atau tidak kalau misalnya perusahaan itu mengalami kerugian. Nah, ini dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang apabila perusahaan terus mengalami kerugian, maka perusahaan pasti harus memutuskan untuk tutup atau tidak beroperasi lagi atau disebut dengan gulung tikar. Nah, oleh karena itu maka kalau misalnya di industri ini adalah kondisinya kerugian ya seperti yang kita gambarkan ini tadi, maka sebagian para pelaku usaha di sini akan berkurang atau lari kira-kira begitu, mengalihkan usaha. Ya, misalkan ini adalah industri GoFood ya. Nah, sekarang sudah mulai berkurang harga GoFood, misalnya katakan begitu, karena sudah banyak pelaku usaha di pasar GoFood. Akhirnya apa? Harga menurun. Harga menurun menyebabkan keuntungan semakin berkurang dan bahkan bisa menjadi kerugian. Oleh karena itu, maka sebagian ini akan lari atau keluar dari pasar GoFood dan beralih ke industri yang lain. Katakan industri yang tidak terkait dengan makanan, misalnya ke produk kecantikan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu maka sebagian ini akan keluar dari pasar atau dari industri dan beralih ke industri lain. Nah, karena di sini ada dua jenis industri yang kita bahas, industri Y dan X, maka kalau misalnya perusahaan yang ada di industri Y ini keluar, maka dia pindah ke industri X, katakan begitu. Nah, oleh karena itu maka tentu yang terjadi di pasar atau di industri X adalah pergeseran kurva penawaran sebagai imbas dari berkurangnya jumlah pelaku usaha di industri Y. Nah, kita bisa lukiskan pergeseran kurva supply-nya dari S0Y menjadi S01. Nah apa yang terjadi? Maka ketika kurva supply-nya bergeser karena banyak yang keluar dari pasar, maka yang terjadi adalah harga dari sini tadi maka naik. Jadi mula-mula dari titik ini karena bertambahnya permintaan, maka bergeser atau menurun harga. Kemudian dengan adanya banyak perusahaan yang keluar dari industri, maka akan kembali menaikkan harga. Oleh karena itu, maka keseimbangan baru akan tercipta. Nah, inilah mekanisme equilibrium atau keseimbangan yang kita maksud. Oke. Ini di industri Y. Lalu bagaimana industri X? Respon yang akan terjadi di industri X yang mengalami keuntungan tadi, ya karena banyak tambahan atau akan ada pendatang baru di industri X ini, ya misalnya dari perusahaan yang bergelut di industri Y berpindah ke industri X. Akibatnya pelaku usaha di industri X akan bertambah, jumlah penawaran akan bertambah. Ini dilukiskan oleh pergeseran kurva supply di industri X dari S0X ke S1X. Dampaknya apa? Nah, dampaknya adalah penurunan harga. Kalau tadi adalah harganya di sini, dengan bergeseran kurva supply ke sebelah kanan sebagai respon dari atau sebagai gambaran penambahan jumlah pelaku usaha, bertambah jumlah pelaku usaha tentu outputnya bertambah ya, sehingga penawaran bertambah, sehingga bergeserlah kurva supply dari S0X ke S1X. Nah, jadi dampaknya adalah penurunan harga. Nah, ketika harga berkurang lagi, maka sampai pada P0X yang terjadi adalah tidak ada lagi keuntungan atau berkurangnya keuntungan di pasar atau di industri X. Artinya mencapai keseimbangan seperti sedia kala. Nah, inilah kira-kira gambaran dalam memahami keseimbangan yang kita maksud dalam pokok pembahasan kita di General Equilibrium pada hari ini. Saudara, pembahasan tentang equilibrium atau keseimbangan tentu tidak lepas dari kaitannya dengan efisiensi alokasi.
Nah, sekarang kita coba lihat apa sih definisi dari efisiensi alokasi. Secara definisi dapat kita katakan bahwa perekonomian atau sebuah perekonomian akan mencapai tingkat yang efisien apabila perekonomian tersebut dapat menghasilkan produk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumennya dalam biaya yang serendah mungkin atau dengan biaya yang serendah mungkin. Nah, ini yang disebut dengan perekonomian yang efisien. Efisiennya atau harga yang serendah mungkin ini tentu erat kaitannya dengan alokasi sumber daya. Apakah misalnya sumber daya ialah menggunakan teknologi yang labor intensif atau capital intensif. Nah, pemilihan dari teknologi yang seperti ini tentu akan mempengaruhi biaya produksi dalam kegiatan produksinya. Nah, oleh karena itu dalam pemahaman tentang efisiensi dalam sebuah perekonomian, tentu ada kondisi yang kita akan lihat, yaitu perubahan efisiensi. Yaitu apa? Adalah merupakan kondisi di mana menguntungkan satu pihak tetapi tidak merugikan pihak yang lain. Nah, jadi kalau misalnya ada peralihan sumber daya dari satu sisi ke sisi yang lain, atau dari satu pasar ke pasar yang lain, atau dari rumah tangga A ke rumah tangga B, atau dari perusahaan satu ke perusahaan kedua, di mana pengalihan dari sumber daya yang ada ini meskipun menguntungkan sesuatu pihak, namun tidak merugikan pihak yang lain. Nah, ini yang kita harapkan dalam sistem perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya yang efisien. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah sistem atau supaya efisien itu dalam alokasi sumber daya yang menguntungkan satu pihak tapi tidak merugikan pihak yang lain? Nah, sistem yang seperti ini kita sebut dengan Pareto optimal. Ya, yaitu adalah suatu kondisi di mana tidak mungkin terjadi perubahan yang akan membuat anggota masyarakat lebih beruntung tanpa membuat anggota masyarakat lain merasa rugi. Jadi ini yang disebut dengan efisiensi secara Pareto atau Pareto optimal. Nah, perubahan dalam efisiensi secara potensial ini adalah merupakan perubahan di mana menguntungkan satu pihak sementara merugikan pihak yang lain. Tetapi kerugian yang didapatkan oleh pihak yang lain adalah lebih kecil dari keuntungan yang didapatkan oleh pihak yang merasa diuntungkan. Jadi sebenarnya dalam skala ekonomi makro, kondisi yang seperti itu ya, bahwa tetap efisien karena apa? Keuntungan yang didapatkan oleh satu pihak lebih besar dari kerugian yang diderita oleh pihak yang lain. Jadi misalnya keuntungan di sektor pertanian ya lebih besar keuntungannya daripada kerugian yang terjadi di sektor industri, di sektor industri katakan begitu. Apabila dalam perekonomian yang kita bahas ada kebijakan pengalihan sumber daya, katakan dari sumber daya sektor industri ke sektor pertanian, katakan begitu. Oke, berarti bahwa ketika ada pengalihan sumber daya yang seperti ini, maka sektor pertanian akan diuntungkan, ya, yaitu ada peningkatan output dan lain sebagainya, peningkatan efisiensi dan seterusnya. Tetapi di sektor industri tadi, maka akan mengalami kerugian, ya, yaitu kalau misalnya sumber daya yang berkurang, tentu akan menurunkan produksi, menurunkan efisiensi dan lain sebagainya. Nah, tetapi kerugian yang diderita oleh sektor industri ini jauh lebih kecil dari keuntungan yang didapatkan oleh sektor pertanian apabila kebijakan yang kita maksud adalah kebijakan pengalihan sumber daya. Nah, jadi ini yang disebut dengan perubahan efisiensi secara potensial. Lalu berbicara tentang efisiensi dalam pasar persaingan sempurna atau efisiensi yang optimal dalam alokasi sumber daya alam pada sistem pasar persaingan sempurna, ada beberapa asumsi-asumsi yang harus kita pahami. Ya, yang pertama bahwa alokasi sumber daya itu efisien antar perusahaan. Ya, jadi misalnya dari industri atau perusahaan satu ke perusahaan kedua. Jadi alokasi sumber daya ini efisien di antara mereka. Yang kedua, distribusi produk efisien antar rumah tangga. Jadi kalau kita berbicara tentang efisiensi distribusi produk, berarti bukan antar perusahaan dan rumah tangga, tetapi antar rumah tangga satu dengan rumah tangga yang kedua.
dan seterusnya. Kemudian asumsi yang lain adalah produksi yang sesuai atau diproduksi sesuai dengan keinginan masyarakat. Ya, jadi tidak menghasilkan produk yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Jika itu yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka dalam sistem itu atau dalam kegiatan produksi itu adalah kegiatan produksi yang tidak efisien. Maka pertanyaannya adalah bagaimana alokasi sumber daya di antara para rumah tangga untuk mencapai efisiensi dalam atau keseimbangan dalam perekonomian. Nah, untuk mencapai efisiensi alokasi di antara rumah tangga, maka hal yang harus kita perhatikan adalah bahwa setiap orang memiliki selera dan preferensi yang berbeda. Ini pasti. Ya, bahwa tidak ada satu orang atau dua orang individu yang memiliki keinginan yang sama. Ya, pasti mereka memiliki keinginan yang berbeda. Nah, oleh karena itu maka dalam pengkombinasian produk barang dan jasa yang akan dibeli di antara rumah tangga pasti akan berbeda. Oleh karena perbedaan preferensi dan selera di antara rumah tangga yang berbeda. Yang kedua, setiap orang yang berbelanja itu mereka berbelanja di pasar yang sama. Ya, artinya bahwa tidak ada suatu kondisi yang menghalangi suatu rumah tangga tertentu untuk masuk dalam suatu pasar tertentu. Tapi semua rumah tangga memiliki akses yang sama untuk masuk dalam suatu pasar, membeli produk barang dan jasa yang mereka butuhkan. Nah, karena mereka berbelanja di pasar yang sama, maka redistribusi produk atau output ini menguntungkan, tidak akan ada istilahnya itu hanya menguntungkan satu pihak. Atau dengan bahasa lain, tidak hanya memenuhi kebutuhan satu pihak tertentu. Tetapi semua anggota atau semua rumah tangga memiliki akses yang sama untuk membeli barang dan jasa di pasar yang sama. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka ini yang disebut dengan alokasi sumber daya yang efisien di antara rumah tangga sehingga keseimbangan umum bisa tercapai atau sebagai gambaran dari keseimbangan umum. Nah, ini adalah kondisi dalam sisi konsumennya. Lalu bagaimana kalau misalnya kita lihat alokasi atau distribusi sumber daya di antara para pelaku usaha atau produsen, ya? Maka di antara para produsen atau perusahaan, alokasi sumber daya ini akan bersifat efisien apabila yang pertama, pasar faktor produksinya bersifat kompetitif, ya, dan terbuka. Dalam arti lain bahwa tidak ditutupi sumber daya atau input yang dijual kepada salah satu perusahaan tertentu, tidak. Tetapi semua perusahaan yang ada di industri memiliki akses yang sama untuk mengetahui satu harga produknya, spesifikasi produknya, atau maksudnya sumber faktor-faktor produksi yang akan dibeli, dan lain sebagainya. Yang kedua, semua perusahaan akan membayar harga input ini pada tingkat harga yang sama. Artinya tidak ada diskriminasi harga input yang dijual di pasar. Kalau misalnya ada dua perusahaan yang akan membeli input, katakan misalnya capital, katakan mesin ya, spesifiknya begitu, maka kalau mesin ini dijual seharga 200 juta rupiah, kalau dijual kepada perusahaan A, maka harga yang sama juga dijual kepada perusahaan B. Tidak ada diskriminasi harga. Oh, karena katakan misalnya karena perusahaan A inilah perusahaan bonafit, maka lebih besar atau lebih murah diberikan kepadanya. Sedangkan perusahaan B adalah perusahaan yang mungkin belum kita kenal, maka kita patok harga yang lebih mahal. Tidak demikian, ya. Kalau itu yang terjadi, maka sesungguhnya tidak terdapat atau tidak terjadi alokasi sumber daya yang efisien. Tetapi yang efisien ini adalah ketika semua perusahaan memiliki hak yang sama untuk membeli input di pasar input dan mendapatkan harga yang sama untuk setiap perusahaan yang akan membeli faktor-faktor produksi di pasar input. Yang ketiga, semua perusahaan ini memaksimalkan laba. Ya, jadi jelas bahwa tujuan utama para pelaku usaha adalah untuk memaksimumkan laba, how to maximum the profit.
Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang tidak mempunyai keinginan atau tidak punya tujuan memaksimumkan laba, saya pikir ini bukan perusahaan ya, mungkin lembaga non nirlaba, katakan NGO dan lain sebagainya. Tetapi umumnya ya secara logis ya bahwa perusahaan ini punya tujuan utama adalah memaksimumkan laba, kira-kira begitu. Saudara, setelah kita memahami bagaimana kondisi alokasi sumber daya antar para pelaku usaha secara efisien, yaitu di antara para rumah tangga, di antara para perusahaan, ya, maka pada bagian ini kita akan melihat kondisi kegagalan dalam sistem pasar yang kita kenal tadi. Jadi alokasi sumber daya yang kita bahas sebelumnya adalah alokasi yang efisien dalam sistem pasar, yaitu untuk mencapai suatu kondisi yang keseimbangan atau seimbang atau disebut dengan equilibrium. Nah, pertanyaannya, apa itu kegagalan pasar atau kita kenal juga dengan market failure? Nah, jadi secara definisi kita bisa katakan bahwa kegagalan pasar ini merupakan kondisi di mana terjadi alokasi sumber daya atau resources di antara para pelaku ekonomi secara tidak efisien. Ya, jadi kalau misalnya kita tadi bercerita bahwa sebaiknya atau dalam sebuah perekonomian untuk mencapai kondisi equilibrium haruslah tercapai alokasi sumber daya yang efisien ya untuk mencapai kondisi yang equilibrium. Nah, tetapi kalau misalnya tidak tercapai kondisi yang efisien alokasi sumber daya ini kita kenal sebagai market failure atau kegagalan pasar. Nah, pertanyaannya adalah apa yang bisa menggambarkan atau sumber-sumber apa yang bisa menyebabkan kegagalan pasar ini dalam kaitannya dengan alokasi sumber daya. Nah, kegagalan pasar ini bisa bersumber dari yang pertama, struktur pasar yang tidak sempurna. Ya, jadi berbicara tentang efisiensi alokasi sumber daya yang kita ceritakan tadi adalah dalam struktur pasar perfect competition market atau dalam pasar persaingan sempurna. Berarti kalau pasar yang kita hadapi adalah pasarnya yang tidak sempurna, maka kita akan menghadapi kegagalan pasar atau disebut dengan market failure. Yang kedua adalah eksistensi barang pabrik. Nah, nanti kita akan jelaskan seperti apa eksistensi barang pabrik ini sebagai sumber kegagalan pasar. Yang ketiga, keberadaan biaya dan manfaat eksternal, dan yang ketiga, keempat adalah adanya ketidaksempurnaan informasi yang diterima oleh para pelaku pasar. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, sumber dari kegagalan pasar itu adalah karena pasar tidak sempurna. Nah, apa pasar yang tidak sempurna itu seperti apa gambarannya? Ya. Jadi definisi dari pasar yang tidak sempurna ini adalah kalau misalnya satu perusahaan dalam industri dapat mengendalikan harga dan persaingan potensial. Nah, kenapa? Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yang kita maksud sebelumnya atau pada pembahasan sebelumnya adalah bahwa dalam pasar pelaku atau perusahaan banyak ya, sehingga satu perusahaan tidak menjadi price maker, tetapi kondisinya adalah atau posisinya adalah price taker. Suatu perusahaan harus menerima harga yang tercipta di pasar karena dia memiliki proporsi atau bagian terkecil saja dalam pasar. Nah, sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan harga. Yang mengendalikan harga dalam pasar persaingan sempurna adalah kekuatan demand dan supply. Nah, itu yang pertama. Nah, oleh karena itu maka kalau misalnya kondisi yang kita temui adalah bahwa ternyata ada suatu perusahaan yang memiliki peranan yang bisa mengendalikan harga. Maka oleh karena itu maka pasar yang kita sebut ini atau yang kita sedang atau dalam perekonomian yang kita ceritakan itu menghadapi sebuah pasar yang tidak sempurna atau imperfect market ya. Nah, oleh karena itu maka ini yang akan menjadi salah satu sumber kegagalan pasar.
Oke, pasar yang tidak sempurna ini kalau misalnya kita gambarkan ya, gambarannya adalah bahwa jumlah yang diproduksi di pasar tidak sepada jumlah yang seharusnya. Ya, jadi kita ketahui dalam sistem pasar persaingan sempurna, jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan adalah jumlah yang seharusnya dipasarkan di dalam pasar perfect competition market. Tetapi kalau dia adalah pasar yang tidak sempurna, maka jumlah yang ditawarkan itu atau jumlah yang diproduksi ini umumnya ada di bawah jumlah yang seharusnya diproduksi. Kalau misalnya kebutuhan pasar adalah 1000 unit, maka kalau misalnya pasar yang tidak sempurna, umumnya jumlah produk yang dihasilkanlah di bawah 1000 unit. Nah, tujuannya apa? Supaya bisa mengontrol harga atau bisa menaikkan harga. Ya, jadi kalau misalnya jumlah produksinya atau jumlah supply di bawah dari jumlah penawaran yang sesungguhnya, ini akan berimbas kepada peningkatan harga. Jadi kalau harganya akan naik, maka tentu kondisi dari P sama dengan MC ini tidak akan bisa dicapai. Ya, jadi ini yang menjadi sebuah gambaran pasar yang tidak sempurna ini. Dan oleh karena itu maka sistem produksinya tidak akan efisien. Nah, jadi inilah sistem pasar yang tidak sempurna itu. Nah, kemudian kalau kita nanti akan menelaah jelas atau memperdalam tentang pasar yang tidak sempurna ini, ya ada beberapa jenisnya. Yang pertama adalah pasar monopoli. Ya, jadi monopoli ini adalah perusahaan yang tunggal di pasar, kira-kira begitu. Yang kedua monopolistis, persaingan monopolistis dan oligopoli. Nah, jadi pada materi kuliah kita pada prinsip-prinsip ekonomi mikro ini, kita hanya melihat perfect competition market dan pasar yang monopoli. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kegagalan atau sumber dari kegagalan pasar itu adalah yang kedua, eksistensi dari barang publik. Ya, jadi barang publik ini kita juga kenal istilahnya adalah barang sosial, ya, atau social goods atau public goods. Ya, jadi dia dikatakan public goods atau social goods karena produk ini ya dihasilkan untuk memberikan manfaat kolektif kepada semua masyarakat, tidak secara parsial kepada pihak-pihak tertentu, tetapi setiap orang di dalam suatu wilayah atau dalam suatu negara ya maka memiliki hak yang sama untuk menikmati produk tersebut. Apabila kondisinya demikian, maka produknya itu adalah produk sosial atau produk publik. Oke, nah jadi berbicara tentang produk publik ini, maka semua yang pertama bahwa perusahaan ini tidak akan mampu, tidak akan menikmati keuntungan dari secara optimal ya dari menikmati barang publik. Nah, oleh karena itu kadangkala bahwa perusahaan ini tidak akan mau ya malas atau tidak berkeinginan untuk menghasilkan barang publik. Barang publik misalnya seperti jalan raya, jembatan, kendaraan umum untuk angkutan umum, angkutan massal, ya, transportasi massal dan lain sebagainya, ya. Karena perusahaan tidak akan mampu menghasilkan sendiri, misalnya jalan raya dia butuh sekian kilometer atau 10 kilometer atau sekian ribu kilometer. Tidak mungkin perusahaan akan menghasilkan jalan raya yang seperti itu. Ya. Oleh karena itu maka umumnya barang publik itu adalah barang yang dihasilkan oleh publik. Publik inilah dalam hal inilah pemerintah ya dan dinikmati oleh publik, yaitu adalah masyarakat. Nah, berbicara tentang barang publik maka umumnya ya ada hal yang menjadi sebuah gambaran nanti sehingga kenapa menjadi sebuah sumber kegagalan pasar. Oke. Jadi kalau di dalam pasar persaingan sempurna ya kita kenal bahwa produk yang akan dihasilkan itu adalah produk yang memang diinginkan oleh masyarakat. Oke, ini dalam pasar persaingan sempurna. Jadi tidak akan ada produk yang akan diproduksi yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Tetapi semua produk yang diinginkan masyarakat itu yang akan diproduksi. Berarti bahwa apabila misalnya barang publik ini adalah dinikmati oleh seluruh masyarakat, ya, yang tidak akan ada imbalannya, maka oleh karena itu maka perusahaan biasanya enggan atau tidak mau untuk menghasilkan barang publik. Oke, sehingga barang publik ini umumnya adalah dibelanjakan atau diproduksi oleh pemerintah ya atau
publik ya, atau dalam hal pemerintah yang dilakukan melalui penggunaan atau pendanaan oleh dari pajak sebagai sumber penerimaan negara atau penerimaan pemerintah. Nah, itu kira-kira maksud dari sistem pengelolaan barang publik. Oke. Nah, berbicara tentang barang publik, maka dia akan menjadi salah satu kegagalan, sumber kegagalan pasar, karena barang publik ini umumnya tidak menjadi tanggung jawab satu pihak, ya, karena dinikmati bersama, ya. Kemudian dalam penggunaannya tentu tidak akan optimal, ya. Karena apa? Karena semua barang publik ini dinikmati oleh seluruh masyarakat, maka tidak akan ada batasan-batasan dari satu pihak tertentu yang membatasi masyarakat lain untuk menikmatinya. Nah, misalnya jalan raya, bahwa sebuah perusahaan tidak akan mengatakan, oh jangan lewat di sini, inilah jalan saya. Tidak, karena bukan dia yang menghasilkannya. Kecuali kalau misalnya di dalam pabriknya dibangun jalan, memang khusus untuk kegiatan produksinya, ya silakan, itu hak milik dia. Tetapi kalau dia barang publik, ya maka satu orang atau satu individu atau satu perusahaan atau satu organisasi tidak akan bisa melarang orang lain untuk menikmati barang publik tersebut. Nah, ini yang disebut dengan salah satu sumber kegagalan pasar. Yang ketiga adalah masalah eksternalitas. Ya, jadi eksternalitas ini juga menjadi salah satu sumber kegagalan pasar. Nah, definisi dari eksternalitas ini adalah merupakan biaya atau manfaat yang muncul yang disebabkan oleh karena kegiatan atau transaksi yang dibebankan kepada pihak yang tidak melakukan kegiatan tersebut. Ya, contoh pabrik. Ya, pabrik beroperasi di sebuah wilayah. Pabrik akan menghasilkan limbah. Apakah limbah udara, limbah air, cair, ya, limbah suara, ya. Tentu yang menikmati limbah ini adalah masyarakat sekitar. Kalau misalnya limbah suara, misalnya harus mengeluarkan berisik dan seterusnya, ya, maka ya masyarakat sekitar yang akan terganggu. Berarti masyarakat sekitar akan mengeluarkan biaya, ya, biaya dalam hal bentuk karena polusi suara tadi, ya, yang dimunculkan bukan karena kegiatan usahanya atau kegiatan atau transaksinya, tetapi oleh transaksi atau kegiatan lain yang dilakukan oleh orang lain atau pihak lain. Apalagi misalnya limbah, polusi udara, gitu. Ya, jadi kalau misalnya pabrik semen katakan ya beroperasi dalam suatu wilayah, tentu akan mengeluarkan udara yang tidak sedap ya, atau tidak segar karena ada debu dan lain sebagainya sebagai residu dari kegiatan produksi pabrik tersebut. Nah, yang menikmati siapa? Adalah masyarakat sekitar. Ya, oleh karena itu maka masyarakat sekitar dengan adanya polusi udara harus menggunakan masker misalnya begitu, atau harus sesering mungkin ke rumah sakit karena sakit karena udara yang tidak segar. Maka masyarakat tentu mengeluarkan biaya itu yang disebut dengan eksternalitas. Karena apa? Biaya yang dikorbankan ya bukan sebagai imbas dari kegiatan produksinya atau kegiatannya atau transaksinya, melainkan imbas atau dampak dari kegiatan atau transaksi pihak lain. Oke. Oleh karena itu maka kalau misalnya kita perhatikan dalam pasar persaingan sempurna, kondisi ini tidak akan memperhitungkan ya semestinya bahwa sebuah perusahaan yang mengeluarkan limbah, apakah itu limbah udara, limbah suara, limbah dan lain sebagainya, ya maka mestinya perusahaan ini harus memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang merasakan kerugian dari kegiatan produksinya. Nah, di dalam pasar atau dalam sistem pasar ini umumnya tidak akan memperhatikan ini, ya, karena apa yang dia capai atau yang diharapkan adalah mencapai keuntungan yang setinggi-tingginya. Bagaimana caranya? Sebaik mungkin, ya, sebisa mungkin biaya produksinya serendah mungkin. Nah, kalau misalnya semua biaya eksternal itu dimasukkan dalam biaya produksi, maka ini bisa mempengaruhi bengkaknya atau tingginya biaya produksi perusahaan tersebut. Nah, itu yang membuat kegagalan sistem pasar ini. Nah, oleh karena itu maka agar perekonomian bisa mengalokasikan sumber daya yang efisien, maka semua biaya dan manfaat yang muncul dalam kegiatan produksi atau dalam
biaya eksternalitas ini mestinya harus diperhitungkan dalam kegiatan perusahaan tersebut. Yang keempat adalah karena adanya asymmetric information atau imperfect information atau ketidaksempurnaan informasi. Ya, jadi ini juga menjadi salah satu sumber kegagalan pasar. Ya, jadi di dalam pasar persaingan sempurna kita juga kenal bahwa salah satu ciri-cirinya adalah setiap pelaku usaha, konsumen, produsen ya, memiliki informasi yang sempurna atau informasi yang sama tentang pasar. Apakah itu tentang kualitas produk yang dihasilkan, apakah itu tentang harga produk yang dijual, dan lain sebagainya. Jadi semua pihak memiliki informasi yang sama. Nah, tetapi kalau misalnya kondisi adalah tidak demikian, maka kondisi itu disebut dengan informasi yang tidak sempurna atau imperfect information yang menjadi salah satu sumber kegagalan pasar. Nah, efisiensi pasar akan bergantung kepada pengetahuan yang lengkap tentang karakteristik dan harga produk. Ya, jadi kalau misalnya konsumen sudah tahu bahwa harga dari beras sekian ribu per kilogram, bahwa kualitas dari produk helm ini adalah sesuai SNI, jadi mereka tahu, konsumen begitu. Nah, sedangkan kalau mereka tidak ketahui, maka ya bisa jadi konsumen salah memilih produk yang mestinya nanti tidak sesuai dengan harapannya, yang akan menyebabkan inefisiensi dalam alokasi sumber daya yang dimilikinya. Nah, oleh karena itu maka imperfect information ini akan menyebabkan transaksi yang tidak menguntungkan, ya. Jadi ada pihak-pihak yang akan tidak menguntungkan dengan adanya asymmetric information. Nah, jadi sehingga imperfect information ini menjadi salah satu kegagalan pasar. Nah, jadi itulah empat bentuk sebab atau penyebab dari kegagalan pasar dalam kaitannya dengan alokasi sumber daya secara efisien. Nah, oleh karena itu maka ketika kita berbicara tentang kegagalan pasar tadi ya, ada banyak macam atau ada 4 tadi sumbernya. Maka dalam berbicara tentang pasar, maka kita harus perlu evaluasi apakah pasar itu merupakan hal yang kita butuhkan atau tidak, atau suatu hal yang optimal atau tidak, atau kondisi yang terbaik atau tidak. Ya, kita harus evaluasi. Nah, kegagalan atau efisiensi pada pasar ya, ini dianggap banyak pihak sebagai justifikasi terhadap ekstensi pemerintah dan kebijakannya dalam meredistribusikan biaya dan pendapatan atas dasar efisien, ekuitas, atau kedua-duanya. Jadi maksudnya bahwa dalam pasar atau dalam sistem pasar kita kenal ya bahwa tidak perlu ada campur tangan pemerintah. Semuanya adalah laissez-faire, yaitu mekanisme pasar yang mengatur ya, sehingga campur tangan pemerintah tidak terlalu banyak dibutuhkan. Nah, setelah kita menjelaskan tadi bahwa sesungguhnya sistem pasar ini ada kalanya menghadapi kegagalan pasar atau market failure tadi, maka peran pemerintah di sini sangat dibutuhkan. Misalnya tadi biaya eksternalitas. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada peranan pemerintah dalam perekonomian, maka setiap perusahaan pasti tidak akan peduli atau tidak akan ada CSR-nya. Ya, jadi dengan adanya aturan-aturan regulasi yang diberikan oleh pemerintah, maka sekarang kita kenal ada CSR, ya, atau ada kepedulian masyarakat, pelaku usaha, perusahaan, ya, dalam memperhatikan masyarakat sekitar, gitu. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada peranan pemerintah, maka ya perusahaan tidak akan peduli dengan itu. Ya, yang penting bagaimana dia bisa berproduksi seefisien mungkin, sebiaya rendah mungkin untuk mencapai laba yang semaksimal mungkin. Nah, jadi ini adalah salah satu bukti ya sebagai atau gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya peranan pemerintah dalam sistem perekonomian ini sangat dibutuhkan ya dalam hal mengatur ketika mekanisme pasar tidak lagi bekerja secara efektif dalam sebuah perekonomian. Nah, yang lainnya misalnya banyak contoh-contoh yang lain ya, silakan Anda bisa telah sendiri dengan membaca berbagai literatur review.
Jadi itulah saudara ya, bahwa berbicara tentang general equilibrium ya, kita berbicara tentang keseimbangan umum atau general equilibrium tidak memperhatikan satu sisi pasar saja, melainkan kita memperhatikannya secara keseluruhan. Yang kedua, bahwa dalam mengalokasikan sumber daya yang atau untuk mencapai kondisi yang equilibrium tadi, maka haruslah sumber daya yang dimiliki ini dialokasikan seefisien mungkin. Bagaimana cara mengefisienkan alokasi sumber daya tadi sudah kita ceritakan. Dan yang ketiga, bahwa perlu ada peranan pemerintah dalam mengatur sistem pasar atau dalam mengatur sistem perekonomian, ya, tidak sepenuhnya dibiarkan ke pasar, karena pasar ada beberapa kegagalan-kegagalan yang akan dihadapinya, ya, kalau misalnya tidak ada campur tangan pemerintah dalam sebuah perekonomian. Jadi demikian materi kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.